لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار ولا حول ولا قوة إلا بالله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Al-Mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para masyarif, para sesepuh yang ta'zimit, yang muliakan, Mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, remaja-remaji, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya, a'uzzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kehadirat Allah bahwa malam ini kita dapat hadir kembali melanjutkan kajian rutin kita tafsir Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, rahmat barakah ridho dan inayahnya, sehat walafiat pada kita sekalian, bil khusus semua hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, mohon maaf niki agak batok-batok salamunya. Foto musim nanti, musim dan meriat batok salamunya. Jadi dan alhamdulillah makin mulai Isra Mi'raj itu mentelah Al-Quran ini piran jadwal karang kemon itu mau dan qadarul leniki pas denara jadwal pas mau insyaallah. Jamaah dirahmati Allah, jadi wonten jo tafsir burung jadi Isra Mi'raj. Ya, dapat Isra Mi'raj niki merupakan mukjizat yang terbesar buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizatnya adalah pertemuan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dek yang cerita side dari awal perjalanan sampai ke atas. Insyaallah dek semai lawan inggas iseni. Nah, kita ambil poin-poinnya. Di antara peristiwa besar yang terjadi di peristiwa Isra Mi'raj niki adalah pertemuan Allah dengan Rasulullah SAW. Ulama sebagian mengatakan apakah pertemuan itu mubasyarah atau ghairu mubasyarah. Mubasyarah artinya pertemuan langsung tatap mata, ya, TTM tatap muka, atau hanya dengan hijab. Sebagian ulama besar mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung berhadapan tatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk membedakan antara Musa kalimullah dengan Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, khairul anbiya wal mursalin. Karena kalau Nabi Musa itu hanya dari sisi kalimullah. Apakah ketika di Bukit Turusina Nabi Musa niki ya berdait langsung ke Allah atau tidak, atau hanya dengan suaranya saja, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li dzikri, ya innaka bil wadil muqaddasi tuwa fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Legah sandal de Musa si dene berada di puncak suci karena engkau berada di bukit tua dan engkau akan mendapatkan ya kalam dariku, yakni la ilaha illa ana fa'budni dan seterusnya. Nah niki Musa dari sisi dia hanya mendapat kalamnya saja, yang dia langsung berdaitkan Allah Ta'ala yang pone kalau nanti pone sentimen Nabi Musa tipak Nabi Muhammad SAW. Namun itu je hanya rawas doang mau tu. Namun Muhammad langsung mubasyarah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mana dalil pertemuan Allah dengan Rasulullah? Tentunya setiap kali kita baca dalam sholat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kalau orang mengucap salam, apakah yang diucapkan salam itu hadir atau tidak? Hadir atau tidak? Hadir. Mendeliwat kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Hadir di ahli kubur. Ingat ni? Memberak jawaban. Jawab. Datangnya kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Birna ya, langsung pelai. Artinya ketika kita mengucap salam, itu menunjukkan ada yang kita khitab di depan kita. Ya, artinya bahwa Allah ketika memberi salam pertama kali terhadap Muhammad SAW, berarti Allah langsung hadir bersama Rasulullah SAW. Naniki adalah hikmah terbesar pertemuan Allah dengan Rasulullah. Nikmat si paling belik, termasuk jemaah di dalam surga niki. Surga niki kalah nikmatnya surga dengan 4 nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surga itu tidak terasa nikmatnya, kalah dengan 4 nikmat di dalam surga itu sendiri. Pertama, surga itu indah, dan yang lebih indah dari surga itu adalah kekal di dalam surga itu sendiri. Apa kena ukurannya tetap surga? Lagu arak setahun 2 tahun. Tapi yang paling indah dari surga itu sendiri, dari nikmat itu sendiri adalah kekalnya kita berada di dalam nikmat itu sendiri. Yang kedua, nikmat surga itu senikmat-nikmatnya, tapi masih indah ketika kita bertemu dengan bidadari-bidadari surga. Telah wah nikmat-nikmat kakenan surga, mun wah ngengat bidadari, ngelak kelor dan terus. Malaikat Jibril saja tertipu dalam riwayat, tertipu isi bidadari. Ketika bidadari itu menampakkan sinar giginya di surga, seolah-olah Jibril melihat itu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sujud bayar Jibril tipak cahaya ini, datang bidadari sini Jibril sedang ngombe sujud, aku sujud tipak nur Allah taala. Mbe ni ndek nur Allah taala ni Jibril ni anu gigi ku cahaya. Ya, giginya saja membuat malaikat Jibril tergoda, apalagi yang lain-lain. Kemudian yang lebih tinggi lagi, nikmat surga itu indah, tapi nikmat yang paling indah dari surga itu adalah minum di telaganya Rasulullah SAW. Artinya dari sekian nikmat surga masih kalah bidadari surga ketimbang side minum dari telaganya Rasulullah SAW. Karena itu khusus dibuat untuk Nabi Muhammad ya SAW, yakni Haud al-Kautsar, telaga al-Kautsar. Kemudian si paling atas tu di antara nikmat-nikmat surga semuanya itu terkalahkan dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbiha nazira, dan kepada Tuhannya nazir, artinya langsung melihat dengan mata kepala kita langsung. Itulah yang mengalahkan nikmat surga. Semua nikmatnya terkalahkan dengan pertemuan Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj niki hikmah besar pertama adalah di dalam setiap sholat, di situ ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya pertemuan dengan Allah niki menjadi nikmat surga yang paling hebat. Maka seharusnya sholat niki menjadi sesuatu yang paling indah ketimbang indahnya dunia dan isinya, karena di situ ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Tapi sayang 1000 sayang, assalamu alayka uni lagu atin nasi anana. Assalamu alayka tahu aman. Assalamu alayka sandal takut telah. Ya empuk, kenapa kita istighfar setelah sholat kita? Assalamualaikum, assalamualaikum. Karena dosa besar kita di dalam sholat secara tidak langsung
adalah kita berhadapan dengan Allah, tapi seolah-olah kita tidak pernah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya wahdu sunten ampun istighfar hingga salat. Ya, lagu lamun de bau khusyuk ja ukuran le salat. Lawan awal takbir sampai selesai salat dak ande de istighfar de kembe-kembe. Kenapa? Karena kita selalu fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Yang masalahnya de ini khusyuk, disitulah istighfar yang paling hebat. Nah berarti Isra Mi'raj ini paling belik pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Sehingga Rasulullah mengatakan Mi'raj ummati as-shalah. Mi'raj umatku niki ndek nara lain kecuali adalah salat. Dendek wah ngendang sidata Isra Mi'raj marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jak sidu. Ana coba ngada ya Allah Mi'raj enggak makaji sekali dah. Please ya Allah. Ya. Tetempelan sudah si malaikat Jibril, saya jasid. Tidak mungkin, karena itu perjalanan khusus buat Rasulullah SAW. Ya, tidak mungkin. Ya, lagu arak cara tetap yang isi Rasulullah SAW Mi'raj ummati as-shalah. Salat ini yang menjembatani kita antara hajat kita, kebutuhan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah peristiwa Isra Mi'raj pada hakikatnya adalah pertemuan dengan Allah melalui salat. Kemudian salat niki adalah untuk mampu melipat dimensi waktu dan ruang. Ya, niki hikmahnya yang jelaskan. Ruang dan waktu bisa dilipat. Bayangkan dari perjalanan Masjidil Haram menuju Sidratil Muntaha itu kurang dari 1 malam. Kalau kita hitung dari perjalanan dunia, langan Masjidil Haram, tiba Masjidil Aqsa, terus tayak tiba Sidratil Muntaha, itu tidak cukup sehari 2 hari. Ya, sehari 2 hari, jangankan 2 hari, seminggu ukurannya dan cukup. Coba lihat astronot-astronot yang melanglang buana menuju bulan, tidak cukup sebulan. Ya, sebulan doang dan cukup. Ya, dia butuh berbulan-bulan untuk sampai. Apalagi ini puncak tertinggi yakni Sidratul Muntaha, itu tidak bisa dengan kecepatan apapun. Kalau disebut kecepatan Nabi itu adalah buraq. Buraq berarti barkum. Barkum itu adalah kilatan cahaya, petir. Maka kilatan itu masih ada wajahnya, tapi di atas di atas cahaya itu sudah tidak ada lagi hitungan. Nah, ini perjalanan Nabi. Berarti maknanya Nabi, sholat itu bisa melipat ruang dan waktu. Hanya untuk mendapatkan perintah sholat, Allah lipat dimensi ruang buat Nabi dunia. Allah lipat dimensi ruang batas antara dunia dengan akhirat. Nah, nikilah sholat. Berarti kalau orang sholat niki, jiwa kita, rohani kita melanglang buana. Kemana? Sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai ke Sidratil Muntaha. Sehingga ketika kita sholat, disitulah kebahagiaan yang paling tinggi. Paling tinggi. Angka Nabi mengatakan, Ju'ilat qurrata aini fis shalah, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Ada 3 hal yang paling aku cintai di dunia ini. Yang pertama dan utama adalah ju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku, penentram jiwaku ketika aku berada di dalam sholat. Maka sholat niki melipat ruang batas dan waktu. Ya ukurannya melinde jok Mekah, sholat wah Mekah wah tahu deh terus bawa tuh. Dia bawa, dia deman sampai makam wali dia. Mendoa jari wali, ya. Leite tahu ada sepelang, le Mekah tahu ada sepelang, Madinah tahu ada sepelang, le Lombok Utara tahu ada sepelang, ya bau pelang-pelang. Banyak karomah ulama. Coba saya baca Hilyatul Aulia, kisah-kisah tentang para wali. Mereka itu bisa membagi diri. Kadang leite tahu ngajar, le Mekah tahu terdait mas. Pada waktu yang bersamaan dia berada di Madinah. Pada waktu yang bersamaan dia berada di sini. Karena ruang, batas dan waktu itu bisa dilipat dengan sholat. Dengan sholat. Jadi tidak ada jarak. Orang kadang dia percaya ini ke Mekah tu nabi Jumat, sementara le itu doang dia man Jumat. Tidak ada yang ini. Tidak ada yang ini.
Dan tidak mungkin ya, kalau Allah itu kun fayakun. Mungkin Allah itu kalau berkehendak ya kun fayakun. Tidak mungkin. Pasti mungkin buat Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli mumkinin aw tarku. Allah melakukan yang mungkin atau tidak itu terserah Allah. Yang pasti dia bisa. Kalau mentemile kelep setinggi-tingginya adalah kita harus kelep lewat solat kita. Terbanglah lewat solat Anda. Ngombentan makin angka solat itu bisa terbang. Ya, bisa terbang. Anda harus menjadi 3 karakter solat. Pertama, solat harus daimun. Yang kedua, solat harus yuhafizun. Yang ketiga, solat bimakna khasyi'un. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun sekek 2 tersebut di ayat yang berbeda, tapi satu surah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam ayat sekepitu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Surat Al-Ma'arij ayat 20 tersebutkan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massahu khairu manu'a illa musalli alladzina hum ala sholawatihim daimun. Khasyi'un hafidun daimun itu harus mengumpul menjadi 3 karakter salat yang akan membawa Anda menuju Sidratil Muntaha, tingkat yang paling tinggi. Karena arah bukuna lain, bukuna profesor doktor saya terpesona di Sidratil Muntaha jodoh saya. Ya, terpesona di Sidratil Muntaha, maka Anda akan menemukan ya Sidratil Muntaha dalam setiap salat Anda dengan menggabungkan 3 makna khasyi'un, hafizun, daimun. Khasyi'un bermakna ketika kita itu datang kepada Allah pada saat kita dipanggil di awal waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya khasyi'un. Anda datang ketika Allah memanggil kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itulah khasyi'un. Ya. Maka mereka yang beruntung bisa melanglang buana ke Sidratil Muntaha lamun dia sembahyang pandai menjaga waktu. Sisi lain Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang sholat justru karena dia menunda waktu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakanya musalli. Musalli artinya orang yang sholat. Sholatnya baik atau tidak? Selapuk sholat ya bagus. Dengannya sindik bagus. Musalli itu artinya isim fa'il dari kata shalla yusalli fahuwa musalli. Ya, kalau isim makana musalla. Mun musalla apa? Tempat sholat, isim makan. Lamun musalli dengan si sholat. Si termasuk oleh ayat musalli berarti dengan si sholat. Manusia ni si sembahyang itu dicela. Kenapa? Karena dia punya karakter sabun. Artinya yuakhiruna awqatiha. Mereka menunda-nunda awal waktu sholat. Nah, itu jelas Allah Ta'ala. Berarti bertentangan dengan khasyi'un. Mereka sholat tapi menunda, dia tidak masuk khasyi'un. Tapi mereka sholat untuk masuk khasyi'un ketika dia dipanggil di awal waktu. Maka tobaqat pertama oleh ulama, tingkat derajat khusyuk yang pertama itu adalah Anda mendatangi Allah di awal waktu, baru sholat Anda melanglang buana ke Sidratil Muntaha. Ya, mundoh jaga waktu. Ya, sehingga khusyuk itu tidak semata-mata disebut konsentrasi. Apakah khusyuk itu konsentrasi? Tidak, konsentrasi masih. Misalkan Rasulullah, ya, Rasulullah jadi imam. Terus dengarnya anak ina-ina lek masjid jadi imam nangis, ya. Serpeknya sembahyangnya si Rasulullah. Apakah Rasulullah khusyuk atau tidak? Bani dengan dia khusyuk. Ketapa ya. Khusyuk atau tidak? Khusyuk. Konsentrasi tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang dia konsen ke anak yang menangis, ampun harus selesai sholat, bedai kencinin. Berarti tidak selamanya khusyuk itu adalah konsentrasi. Ketika Nabi mengimami sholat, tetayakin isi wayin.
Hasan Husain, lama beliau sujudnya. Khusyuk atau tidak? Bani dengan ada khusyuk. Khusyuk. Siapa yang diingat? Wahyu. Kata Nabi, aku perlambat bangunku dari sujud bukan karena aku apa-apa, tapi aku takut mengganggu cucu saya bermain di atas pundak saya. Berarti Rasulullah tidak konsentrasi tapi tetap khusyuk. Kenapa? Karena pergeseran makna khusyuk adalah beliau mampu menjaga waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mendewah pandai menjaga waktu, awal waktu tidak khusyuk, wah itu tobakot pertama, tingkatan paling rendah ya. Angka teberajah khusyuk nu anu adeng-adeng mulai dari tahun jaga waktu pertama sasidet cekat wah khusyuk ya. Itu khusyuk level pertama ya, sehingga lamun de tuan guru tiang khusyuk sembahyang subuh baru uni di sampai tiang nangis tunu unin Allah doa ingat tiang unin jam pira dan nyubuh setengah pitu ya itu setan. Tidak bisa disebut khusyuk kalau sudah di akhir waktu, apalagi di tiang nyubuh tiang solat fajar juga solat sunat fajar dini bayar solat sunat fajar ngone aran fajar newas bagana syuruk ya. Jadi yang mendek kelembangan dia solat sunat fajar nih wah telang wah fajar karena solat subuh doa ya. Jadi solat zuhurnya jam 12.30 disitulah khusyuknya. Asarnya jam 3.30 disitulah khusyuknya. Maghribnya jam 6.30 disitulah khusyuknya. Isya'nya jam 8 itu disitulah khusyuknya. Itu tobakoh yang pertama. Ya tahajud sepertiga malam disitulah khusyuknya. Duha jam 11 disitulah khusyuknya. Suruk jam 6.30 disitulah khusyuknya. Pokok waktu-waktu sholat ini adalah bagian dari khusyuk, karena semua sholat itu berdasarkan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauqut, diwaktukan. Ada yang tidak punya waktu disebut sholat mutlak. Ya mutlak artinya piran pun tegawe, hajat, istikharah, mutlak, tasbih itu tidak muqayyad. Tetapi yang punya waktu sekhusyuk-khusyuknya adalah ketika datang kita di awal waktu. Nah kemudian tobakot si kedua, lamun temele-kelep solat ini bersama Allah Subhanahu wa taala terpesona di Sidratil Muntaha, harus tobakot yang kedua bi ilmihi. Khusyuk bimakna bi ilmihi, dengan ilmunya solat. Ya, maka kita wajib mengaji ilmunya solat. Ya mun dia tahu hukum solat, ngombentan tenggawe sunat, sekedar temilu-miluan, dan ini so kelep jong bembe yang kelimbang doang itu. Ya. Kenapa? Karena ilmunya tidak masuk, sekedar menurut doang. Ukuran imam batok ya milu batok. Ya. Imam begis-gis milu begis-gis. Imam ngentut ukurannya milu ngentut. Ya. Kenapa? Karena ilmunya tidak sampai situ. Ya sampai ya ukurannya imam sembahyang asar jahrangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Imam parane yang maghrib. Karena apa? Karena asar nu ya petang. Ya gulam dengan di parane maghrib. Pelik sena bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walillahi mudi. Bingung imam apa salah. Sang ganti lagu bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ya teduh imam. Payu karena ya bodoh le modern imam. Asar. Udah. Kasih guna pakai asar yau imam ni lek sampun dia terganggu ngerawas sunni, lek sampun malik untung dia ngerawas sunni sini selalu
Ya karena anda punya ilmu seharusnya menwahti ngetang subhanallah subhanallah. Alur Allah baca jahar. Saya nggak hukum jahar lah dalam solat sir, yaitu makruh saja. Atau sir di waktu jahar ya makruh saja, tidak berhubungan dengan sah atau tidak. Ya, alpang dengan asar, imam dengan mas. Karena bisa jadi imamnya niatnya solat maghrib. Ya, sementara asar ya wajar ya petang anda kan tenyalaan dili ya gulem kan parane maghrib. Nah, mana salatnya ya diulang semua. Nah itu karena ilmunya harus terberajah ilmu salat minimal atau terukun minimal atau si membatalkan. Baru dia terbang si ketelu. Nah beruna khusyuk bimana hudurul qalb. Khusyuk dalam solat bermakna hadirnya hati kita bersama solat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya berajah halangan awal takbir. Sejauh mana kita bisa ingat Allah Taala, nah segitulah derajat solat kita. Ada orang solat dapat 1/10-nya, 1/20-nya, 30 dan seterusnya sampai 0 sama sekali. Kata Nabi biqadri khusyu'ihi, dengan ukuran ingatnya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tabaqat si paling tinggi. Berarti semakin banyak kita ingat pada Allah, semakin naiklah solat kita. Marak solatnya Sayyidina Ali ketika beliau tertusuk tombak dengan panah di kakinya waktu solat, tembus dari depan ke belakang. Niki tidak terasa sakit. Saya nggak ya khusyuk tipe Allah Ta'ala toh dalam akal dan pikiran. Ya, dia nasi arak tombak padahal tembus dia naik. Dia dengan cak, dia dengan adu, dia dengan astagfirullah. Kenapa? Karena nikmatnya bersama Allah di dalam solat. Hingga solat, astagfirullah, ara apa lenainku sakit. Ternyata ada panah tembus, tombak tembus. Gente cabut si sahabat, tunggu aku solat. Ketika solat Sayyidina Ali, dibedah, dirobek, kulitnya dicabut. Tidak sedikit pun merasa sakit. Saya nggak napi, wah lupa dunia ini, lupa segalanya yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu demarangan? Goyo si depan berangkat doang sekian, lelah. Itu menunjukkan dia deman cocok jari wali. Bela jari wali, khusyuk wahjur, mendebakat ukuran dia neberidak. Nah itu makna solat kita bertemu dengan Allah sampai ke Sidratil Muntaha, maka solat ini melipat dunia dan isinya. Hikmah solat yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj adalah melibatkan jiwa dan raga. Apakah Rasulullah berangkat ke Sidratil Muntaha? Kata ulama, niki hanya badannya saja, atau sebaliknya hanya ruhnya saja. Apaan berangkat? Rasulullah jiwa dan raga atau raganya toh? Ya, jiwa dan raga. Kalau dikatakan hanya ruhaninya saja, maka Rasulullah hanya menjadi mimpi Isra Mi'raj itu. Ya. Tapi kalau dikatakan jasmaninya saja, maka dia hanya perjalanan fisik. Ya, perjalanan fisik dunia, karena fisik ini tidak akan mampu tembus sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, jangankan fisik kita yang kotor ini, Jibril doang begitu dari nur Ruhul Qudus niki ke Sidratil Muntaha dia sudah tidak sanggup. Kenapa? Kalau saya lewat batas ini, kata Jibril, saya akan hangus terbakar. Tapi Rasulullah dengan fisiknya itu mampu melampaui batas itu. Kenapa? Karena ada perintah sholat. Sholat. Maka rohani kita, jiwa kita, ukurannya berada di sini. Ketika dia sholat, itu dia bisa terbang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia fisik doang nih, jiwa kita dan rohani kita. Maka manusia, lihat disebut abduhu bi abdihi, hambanya Allah. Situ sebut hamba manusia itu harus ada rohani dan jasmani. Mun rohani doang, ya maka dia disebut manusia. Apa rohna doang gentayangan tuh darak jasad. Manusia tuh apa? Setan, jin. Ya. Lamun jasmani doang dia narahat rohaninya apa?
ya mayit jenazah ya ambil jenazahnya dan wah tersebut tarin malik belo Ahmad tu ni wahila waharin karena apa haring jenazahnya doa maka dia harus mengkolaborasikan antara jasmani dan rohani. Nah, sholat itu adalah mengkolaborasikan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmaninya di mana? Jasmaninya ketika Anda berdiri, ketika Anda ruku, ketika Anda sujud, ketika Anda duduk, dan itu gerakan-gerakan jasmani untuk apa? Untuk latihan kesehatannya. Tapi untuk jasmani rohani kita ke Allah Subhanahu wa taala itu bisa terbang dia kemana-mana karena rohani itu tidak terbatas, dia bisa kemana-mana. Dia tutup doang mata dia ke bayangan si di Mekah, maka si dia sudah berada di Mekah. Betul deh. Kan dia bau so, coba tutup mata. Bayangan Ka'bah. Mekah wah tahu dah. Bayangan kelas. Bayangan doang. Artinya dia bisa menembus batas ruang dan waktu. Artinya kemudian ketika kita sholat, di situ akan menyempurnakan jasad dan rohani kita. Karena tidak ada keadaan yang paling hebat kata Nabi, tidak ada keadaan yang paling membahagiakan buat umatku kata Nabi, kecuali dia sholat. Setelah sholat, disitulah jiwa dan raga Allah sempurnakan. Ya, paling bagus. Berarti kalau dia tidak sholat, sejelek-jelek jiwa, sejelek-jelek raga, sekotor-kotor jiwa dan raga. Kemudian Isra Mi'raj mengajarkan tiang penunggu sami. Ya, perjalanan Isra Mi'raj mengajarkan kita dari asbabun nuzul, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika diangkat menuju Allah niki adalah pada waktu itu disebut Amul Huzn, tahun duka cita. Tahun apa? Tahun duka cita. Maka tersebut tahun duka cita. Saya ingat Nabi bersedih. Tebilin bilinang senina tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah niki adalah istri yang paling dicintai Nabi. Ukuranan di 6 bilinang Khadijah dia negan merari-rari wah Rasulullah. Ya. Nendek man bilinang senina ni merari-rari diri. Mendemele poligami tunggu jo mati sendiri. Desa itu seharusnya nepang. Nah, dendek baso. Artinya Khadijah ya, itu meninggal dunia. Sedihnya luar biasa Rasulullah. Kenapa? Karena Khadijah habis hartanya untuk dakwah Nabi. Karena Khadijah selalu di depan menyemangati Nabi. Karena Khadijah selalu menjadi benteng utama untuk apa? Membuat Rasulullah itu berkesan. Sampai ukuran turun-turun lengan gua Hira ketika Nabi mendapat wahyu pertama, sampai turun surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, atau ya ayyuhal muddassir, wahai yang berselimut, ya kum fa'anzir rabbaka fakabbir. Turunlah Gua Hira, beliau itu berkeringat dingin. Kemudian Nabi mengatakan zammiluni, wahai Aisyah, wahai Khadijah, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Apa kena nak terselimuti? Ya, arak selimut lah. Arak kaperbet lah. Arak sentuh terselimutin Rasulullah, tidak ada selimutnya. Artinya dipeluk mesra oleh Khadijah. Zammiluni, peluk aku, peluk aku, peluk aku, hangatkan aku dengan bergetar. Nah, mendolek barasa agak zammiluni, zammiluni, zammiluni. Aku kamu kayu madar. Itu yang soleh ahli. Jadi hadis pertama seharusnya adalah ketika Nabi baru diangkat usia 4 tahun mendapat wahyu Iqra, turun pertama kali Nabi sebutkan setelah dapat wahyu pertama, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Turun firman Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, saya nyelimuti nekene yang di dekapan istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kabarah mendemele bekapol zammiluni. Meninggal ya orang yang dicinta, sedih ya, sedih sudah tebilin si senina. Mun dia sedih sudah kurang ajar ya, ya. Sedih ya.
Orang normal mencintai istrinya sedih ditinggal. Meninggal lagi, yakni pamannya Abu Thalib mendukung dakwah Nabi. Nah, dua pioner ini membuat Nabi sedih. Maka kesedihan itu oleh Allah ditasliyah. Arti tasliyah dihibur oleh Allah. Rasulullah tidak boleh sedih. Walaupun beliau punya sifat kemanusiaan aradul basyariyah, yakni sedih. Tapi Rasulullah tidak boleh sedih. Ya. Nah, itu hebatnya Nabi. Dia tebang sedih. Munside jak terlegawah sedih-sedih. Ya. Rasulullah itu hebatnya. Enggak dikasih sedih. Ngomben tanu. Tebang wah paket wisata. Tur. Ya. Turnya mana? Tur dunia akhirat. Sehingga Rasulullah diperjalankan. Apa yang dilihat? Luwih pemandangan. Munside jalan-jalan kira-kira udayana. Waktu udah mentok tuh. Cilok kedai itu. Ya. Dagang kayu, dagang segala. Yuk atau mentok. Atau episontrum. Enggak ada wah. Ya lagu apa? Ule-ule Malik sayan Pinang. Ngabuburit curut. Pinang kolek balik. Sugul jak senggigi. Nggak tombong turis. Suguran. Ya. Ule-ule. Susah de Malik kan. Kenapa? Karena perjalanan dunia tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya. Maka Rasulullah perjalanannya tidak perjalanan horizontal, tapi perjalanannya adalah perjalanan vertikal. Anda harus naik ke Allah. Saya nggak nabi, lamun pengalaman dunia itu pengalamannya bisa dicari ukurannya dengan uang, dengan harta dan seterusnya. Mun sekarang demi lejok Eropa, mun debudoi kepeng ya bola. Ya, harap ada itu menara Apple, harap Taj Mahal ukuran ya molah di ketuk-ketuk itu. Ya, tapi apa iya Anda akan pulang lagi dalam keadaan senang dan bahagia? Belum tentu. Ya, ya begejoh kanca senina sugul jak udayana, senang le udayana ngingat dengan ninges syukuran. Ule Malik jak balik tepelewas senina alah. Apa artinya jalan-jalan Anda kalau tidak menyelesaikan masalah? Tapi Rasulullah itu diberikan perjalanan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadeh. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya Rasulullah diberikan perjalanan tiket Masjidil Haram, Sidratul Muntaha, naik kemudian take take out apa namanya, terbang menuju Sidratul Muntaha dengan mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa, melihat orang yang menggunting lidahnya, melihat orang yang disiram dengan air panas, melihat nenek-nenek tua. Rasulullah ingat kaji yunin papu-papu, padahal lewat papu-papu ya watawa darah gigi. Ya Rasulullah, ingat itu sekedik main, teingat nih uni. Yang anehnya ketika ditatap Nabi berpaling Nabi, ingat nih ya wahtawa, lagu yang masih berkincu, lagu yang masih bermeke. Ya, ya. Kata Jibril, jangan engkau tatap wahai Rasulullah. Kenapa? Karena itu adalah dunia pada umatmu. Dunia semakin tua, tapi semakin indah kelihatannya. Tapi justru dia akan tambah celaka dengan kenikmatannya. Dunia ini sayang tua, sayang indah, sayang berkincu. Ya, lain dia nara HP, ke arah HP. Neken dia nara, lain dia nara HP colet, ke HP celet tu kurana. Artinya ya sayang tua semakin indah, dan pada akhirnya itu semua akan sirna, kembali ke zaman kuda, kembali ke zaman panah. Kata suruh itu berajah berkuda, berajah memanah. Nanti pada saatnya zaman ini, kehebatan dunia ini akan kembali ke masa batu, masa panah dan masa berkuda. Ingat berjemaah, muda masih hidup ya. Artinya ya Rasulullah asbabun nuzul Isra Mi'raj menyelesaikan masalahnya tuntas, tas, tidak teringat lagi turun dari Sidratul Muntaha, turun tipak bumi, lupa wah tipak seninane, tidak ada kesusahan lagi, tidak ada kebingungan lagi. Maka poinnya ketika sida salat, maka itu menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kita.
Saya nggak napi, saya nggak sida datang tipe Allah Subhanahu Wa Taala. Gelar sejadahmu, sujud otakmu ke dalam tanah, ke tanah, maka engkau berbisik di tanah, maka yang di arsy bergetar dengan bisikanmu. Ya. Ya, sida berbisik ke tanah, tanah tu berbisik subhanallahil a'la, tapi yang di atas bergetar. Ketimbang sida berbisik di telinga tetangga, lagu ndek doa bergetar hatinya. Oh. Dengan doa lagu ndek narak solus. Maka solusi itu ada pada solat kita. Pokok mende pinang-pinang sembahyang wah, solat apa? Solat pinang wah, solat utang. Ya, selaku ya, arane solat pinang. Rasul lagu dendek usul sunat al-pinah. Ya, salat itu semua diselesaikan. Kata Sayyid Ibnu Sina, ketika aku tidak menemukan solusi atas permasalahanku dalam masalah ini, maka aku tinggalkan pena dan aku tinggalkan bukuku. Aku ambil wuduku, aku hampar sejadahku. Lalu aku sujud kepada Allah. Maka setelah salamku seolah-olah ada jawabannya terbentang di langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Salam atas andang wasun oleh tokoh jawaban. Imam Ghazali mun kuteketuan tentang satu masalah, andang bawa andang mendenara le bawah, atas andang, darah le atas, kiri andang, darah kiri kanan andang. Kenapa engkau ketika menjawab masalah wa Imam Ghazali, engkau kadang menghadap ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan? Karena di situ aku melihat jawabannya. Tidak aku temukan di bawah, aku angkat mungkin ada jawaban di atas. Ketika tidak di atas, ke samping kiri, pasti aku temukan di kanan, kiri, atas atau bawah. Dan kasih dia cuma menarik masalah sembahyang atas andang, plok, terik tain belincok. Ya, artinya bahwa solusi itu pasti datang ketika kita sholat. Harus yakin lagu maqamat tadi itu, sholat kita harus berkualitas dengan khusyuknya, dengan hafizunnya, dengan daimunnya. Khusyuknya bermakna awal waktu, hafizunnya bermakna ilmunya, daimunnya bermakna ada korelasi, ada ta'alluq hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memuliakan kita dengan solat dan memberikan solusi atas seluruh permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'ul ma'ab.